Halo guys, mohon maaf lahir dan batin karena lagi hujan, jadi kendala sinyal kan. Dek, ada pindah dikit dek ke situ. Halo Tika, Ya Rip, bentar. Hujan. Soalnya udah ini lebat sih di ini sini. kamu live? Wait, wait. Ah, Oke, aman. Kayaknya ini efek hujan deh, Tik. heeh. Hujan terus karena di pelosok kan ya di Bengkulu Selatan. Oke, Pelosok. gimana gimana Ya. lanjut? Aduh, sorry banget nih. Tadi kita baru satu pertanyaan ya. Baru nanyain kampus. Panik sama kayak Arif tadi. Langsung kayak, aduh, mati aku. Sebenarnya Posisi. gini loh teman-teman. Ini sebenarnya juga salah satu rintangan kita sih, salah satu tantangan kita. Ternyata walaupun adanya kendala sinyal dan segala macam, tapi kita tetap bisa ini loh, bisa istilahnya excited untuk bisa mengadakan live sharing ini, kemudian untuk bisa ini nih komunikasi. Ternyata ketika Tika trouble, ternyata Tika langsung ini komunikasi ke aku jaringan ini segala macam. Nah itu tadi ternyata komunikasi itu juga penting teman-teman. Komunikasi itu penting. Terus apa namanya bagaimana strategi kita ketika lagi ada trouble sinyal ini gimana sih. Oh ternyata misalnya Tika lagi ada trouble terus akunya enggak, aku tinggal sendiri, terus aku kalau bisa bisa apa namanya berinteraksi dengan teman-teman istilahnya agar tidak kebingungan dan segala macam. Oke, next. Udah Gimana banget. Tik? Wah, makasih loh teman-teman karena masih nonton live kita. Ya, tadi kan habis ngomongin tentang pengalaman kita buat dapet kuliah. Sekarang aku tuh bingung banget ya, Arif ya. Ini Arif tuh kan ikut banyak banget kuliah lomba gitu. Nah itu absennya gimana, Hmm? cuy? Kan SKS itu kan cuman nggak boleh masuk itu 4 kan. Nah itu Mm-mm. itu lomba-lomba yang lain itu pasti di luar dari kampus. Nah, Mm-mm. itu gimana? Minta izin atau gimana sih di UNY sendiri? Halo, Rip. Oke, Tik, coba kamu nggak usah pakai filter, kayaknya memang trouble Oke, filter deh. dah. Nggak apa-apa, Kedengeran nggak? ternyata wajah-wajah kita teman-teman kalau nggak pakai filter tuh gini, jadi harap maklum gitu. Oke, nggak apa-apa, next. Ya, Gimana nggak Tik tadi apa-apa. Tik? Tanya informasinya ya, guys. Nah, jadi kayak Arif kan sering banget nih kalau Hmm? bahkan sampai kayak internasional kayak gitu. Nah, kalau di kampus, biasanya kalau di kampus aku itu cuman boleh bolos 4 kali gitu kan di satu mata kuliah Hmm. itu. Nah, Arif ini kan ikut duta, ikut lomba penelitian, dan pasti itu banyak banget aktivitas di luar kampus. Dan itu emang boleh ada berapa kali sih izinnya di UNJ sendiri dan atau Arif ada surat izin kayak gitu sehingga boleh keluar dari matkul itu loh kayak izin gitu. Gimana tuh Rip? Oke, oke, benar banget kata Tika. Sebenarnya kita itu kalau di kuliah kegiatan kita itu ya full untuk istilahnya melaksanakan kegiatan perkuliahan di kelas gitu. Terus bagaimana sih sebenarnya kalau kita lain, misal kayak aku ikut lomba dan segala macam, pastikan itu keganggu sama perkuliahan kita. Sebenarnya teman-teman di sini tuh yang paling penting adalah time management. Nah, bagaimana caranya kita mengatur waktu kita untuk kuliah, untuk organisasi, untuk mengikuti lomba dan segala macam. Nah, di mana ketiga atau berbagai macam kegiatan ini tuh bisa istilahnya balance gitu, nggak mengganggu kuliah, nggak mengganggu kita waktu saat lomba dan kegiatan-kegiatan lainnya. Terus juga komunikasi di sini juga sangat penting teman-teman. Karena kenapa? Misal nih, aku mungkin lagi ikut lomba, terus ternyata bertabrakan dengan kegiatan perkuliahan aku.
Jadi teman-teman biasanya itu kalau aku ikut lomba itu biasanya keganggunya itu di hari Kamis kalau nggak hari Jumat gitu. Karena aku kan kuliahnya itu cuman sampai hari Jumat gitu. Tapi pernah cuman sampai hari Kamis gitu kuliahnya. Nah, jadi aku keganggunya di 1 atau 2 hari itu. Nah, gimana aku istilahnya agar bisa tetap apa namanya mengikuti perkuliahan dan segala macamnya, yaitu tadi aku berkomunikasi dengan dosen apa namanya dosen mata kuliah pada waktu aku izin tersebut. Jadi aku istilahnya melakukan komunikasi, terus memberi kabar, memberi surat dan segala macam. Ternyata Bu, aku belum bisa. Mungkin tata bahasa dan segala macamnya nanti disesuaikan aja gitu ya teman-teman. Aku belum bisa mengikuti perkuliahan karena lagi ini itu segala macam mengikuti event lomba dan segala macam. Mohon doanya. Terus aku juga tetap mengikuti perkuliahan teman-teman. Kadang kan kita di lomba itu nggak dari misalnya jam 7 sampai awal itu full. Nah, misalkan kalau memang ada waktu kita pengen masuk kuliah, ya masuk. Nanti kita absen dan segala macam. Tapi ketika kita memang udah waktunya kita presentasi, ada kegiatan lomba dan segala macam, ya kita langsung komunikasikan lagi. Ternyata Bu, aku bisa masuknya mungkin 20 menit atau apa, terus aku mohon maaf untuk izin keluar karena dikarenakan ingin melakukan presentasi lomba dan segala macam. Terus juga teman-teman biasanya aku gini, misalkan aku izin, misal kalau izinnya full ya, izin full, terus kalau udah kuliahnya udah selesai, biasanya aku langsung nanya ke teman-teman, tadi pelajarannya bahas apa ya, terus ada tugas nggak ya, dan segala macam gitu, biar kita nggak ketinggalan nih kegiatan perkuliahan yang udah kita istilahnya izin atau nggak masuk tadi. Terus juga aku langsung kontak dosen, Bu, gini, tadi alhamdulillah Arif, mungkin basa-basi ya, Arif alhamdulillah lombanya udah selesai, lancar segala macam. Mohon maaf Ibu, tadi belum bisa mengikuti perkuliahan sebagaimana biasanya dikarenakan bla 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 bla. Apakah tadi ada tugas Bu dan segala macam, terus apakah ada materi yang dilampirkan segala macam. Nah itu biasanya nanti dosennya langsung ngarahkan. Nanti Arif bisa akses di sini atau bisa tanya ke teman dan segala macam. Terus untuk ini nanti tinggal langsung menyesuaikan dan segala macam. Jadi intinya teman-teman, walaupun kita berbentrokan kegiatan, komunikasi itu adalah komunikasi itu sangat penting. Biar istilahnya dosennya nggak kebingungan. Biar istilahnya kita ada informasi nih, ternyata aku nggak masuk, ternyata lagi ini, lagi itu, dan segala macam. Terus juga ini waktu tadi ya, time management. Nah, bagaimana teman-teman bisa mengatur dengan sebaik mungkin. Terus gini, misalkan kalau teman-teman memang pengen ikut lomba, carilah mungkin info-info lomba yang istilahnya tidak mengganggu secara full kuliah teman-teman. Misalkan dari Senin sampai Kamis atau dari Senin sampai Jumat, atau misalkan nggak terlalu full lombanya dan segala macam. Ya udah kita cari itu. Terus bagaimana kita mengatur waktunya, yaitu mungkin teman-teman di sini ada yang memanfaatkan apa namanya kalender digital, mungkin ada yang memanfaatkan melalui sticky note dan segala macam. Tapi kalau aku gini, walaupun aku ikut lomba, aku tetap bisa melakukan istilahnya tugas, dan karena aku udah ada rundown sendiri gitu. Aku biasanya rundownnya itu lewat WhatsApp, terus lewat apa namanya sticky note dan segala macam. Jadi tinggal ini kita sih bagaimana kita mengatur waktu, time management kita. Kalau mungkin kita kadang gini, kadang kita mungkin si Arif ini mungkin dia istilahnya memang dia simpanan ininya cukup banyak. Kalau aku mungkin nggak bisa terlalu menyesuaikan yang seperti Arif. Ya udah kita kurangin, kita sesuaiin dengan porsi kita masing-masing gitu. Nggak usah istilahnya mengikuti, wah ini ngikut ini, ngikut itu, aku pengen juga tapi ternyata ketika aku pengen ikut ini itu segala macam, ternyata mengganggu aku banget. Ya udah kalau bisa ikuti yang sesuai dengan apa yang teman-teman ingin, teman-teman minati, dan itu nggak terlalu mengganggu waktu teman-teman. Itu sih sebenarnya time management dan komunikasi itu penting. Time management itu perlu banget sih sebenarnya, Rip. Tapi nih, berarti dosen UN-nya baik-baik banget ya sama Arif. Anaknya berprestasi sih soalnya. Jadi nggak ada nih dosen yang marahin Arif kalau misalkan keseringan nggak masuk. Serius. Aku biasanya kalau izin, dan gini katamu tadi ya, kalau di UNY itu batasan kita minimal bolos atau segala macamnya itu berapa sih? Kalau di UNY itu aku lupa, 3 atau 4 kali itu kita bisa istilahnya tanpa keterangan. Lebih dari maksudnya kita nggak memberi keterangan kan, tapi kalau lebih dari itu ya udah kita alfa dan segala macam. Nah biasanya aku memanfaatkan
waktu-waktu itu loh, Tik, waktu-waktu itu untuk ya udah kita manfaatin aja gitu. Dan kadang gini, misalkan aku udah lebih dari itu ya, yaitu tadi konteks komunikasi kita sangat penting. Dan apa namanya, kita memang harus cekatan gitu loh, cekatan dalam artian mencari informasi, berinteraksi, mengejar ketinggalan dan segala macam. Tapi aku alhamdulillah nggak ada sih yang terlalu ketinggalan. Alhamdulillah lancar, perkuliahan lancar, IPK juga aman, ikut organisasi aman gitu. Tinggal tergantung kita sebenarnya bagaimana kita mengatur akan hal itu. Kadang kan semua orang itu berbeda-beda ya kapasitasnya. Nah, tinggal tergantung kita. Mungkin kapasitas ini cuma bisa ikut satu kegiatan, ya udah, nggak usah dipaksain ikut lebih banyak kegiatan, cukup satu itu aja gitu. Keren banget sih time manajemennya. Ini Arif nggak tidur ya seharian. Emang ya maksudnya gini loh, tugas di sekolah, tugas di kampus itu pasti udah banyak banget ya Arif ya. Tugas di kampus itu pasti udah Bener. banyak banget. Banyak banget pasti. Orang tuh kadang-kadang ya nggak mau organisasi karena tugas empuk Rip. Terus Arif tetap aja organ, terus lomba-lombanya itu penelitian. Penelitian kan lama cuy, bisa sampai berbulan-bulan banget. Terus riset, observasi, analisisnya itu gimana tuh? Enggak tidur atau emang mengurangkan prosedurnya gitu? Oke, oke. Gini ya teman-teman, mungkin memang ya aku banyak kegiatan segala macam sehingga hampir dalam satu minggu itu tuh aku nggak ada istirahatnya. Mungkin karena itu tadi ya teman-teman. Mungkin teman-teman nggak bisa nih kayak aku. Aduh, aku nggak bisa deh kayaknya kalau nggak ada istirahat sama sekali. Ya itu mungkin udah resiko aku sih. Aku ikut lomba, ikut kegiatan, ikut perkuliahan. Jadi waktu aku sangat terkuras di situ. Aku nggak ada istilahnya istirahat yang cukup lama sekali, itu nggak ada. Bahkan aku Sabtu Minggu ini aja, mungkin kita Sabtu Minggu istilahnya pengen menjauh gitu ya dari pertugasan, dari hal-hal yang berbau perkuliahan istilahnya gitu. Tapi aku itu nggak lepas teman-teman, karena ya itu tadi ya, Sabtu Minggu ternyata aku masih berkotak-katik dengan laptop, melakukan penelitian, sharing segala macam. Karena ya itu tadi, karena aku mungkin ya kegiatan aku di organisasi aku ikut. Aku kalau di organisasi cuma satu titik, cuma satu organisasi, itu UKM penelitian. Mungkin kegiatan-kegiatan lain aku seperti nulis segala macam itu memang aku banyak banget. Kayak sekarang ini aku lagi PKM, terus lagi nyicil skripsi dan segala macam. Jadi waktu aku tuh kekuras banget, bahkan aku sampai malam tuh masih lembur gitu. Ya karena itu tadi, karena aku mungkin nerapin, karena aku tipikal orang gini, Tik, aku nggak bisa diam, istilahnya pengen gerak terus, pengen ada yang aku kerjain gitu. Nah mungkin aku orangnya tipikal gitu, mungkin teman-teman aku nggak bisa deh kayak gitu. Ya udah, kita apa namanya, fokus dengan apa yang udah kita punya, apa yang kita miliki gitu. Kalau misalkan teman-teman, aku nggak bisa kalau kayak gitu, aku bisanya mungkin satu kegiatan terus harus ada istirahatnya. Ya udah, lakukan aja seperti itu, nggak usah istilahnya terlalu memaksakan kalau itu berujung merusak teman-teman semua gitu. Karena segala sesuatu yang dipaksakan itu nggak baik, segala sesuatu yang dipaksakan itu akan istilahnya nggak ada hasilnya gitu. Jadi percuma. Gitu sih, Tik. Benar Aku banget karena harus apa Rip? Aku karena apa? gitu. Oh iya. Sebenarnya kita tuh harus lebih cinta sama diri kita sih. Pahamin diri kita tuh Bener. sebenarnya diri kita tuh kayak gimana gitu. Batas maksimal kita kerja itu sampai jam berapa, terus kita tuh moodnya kayak gimana, talenta kita di mana. Karena banyak banget ya Rip ya. Orang tuh selalu bilang kayak, "Oh, kamu enak banget, kamu mah berprestasi atau gimana gimana." Tapi orang tuh lupa nanya, proses yang udah kamu laluin tuh apa aja gitu loh. Sering gak Rip? Bener. Bener Bener. banget kan? Kadang orang Orang mikir tuh enak ya berprestasi, enaknya bisa gini gitu. Tapi teman-teman, di balik itu semua ada perjuangan yang dilalui teman-teman. Misal nih, aku harus bisa mengatur time management, aku mungkin kurang tidur, aku istilahnya harus bikin ini, bikin itu, segala macam. Dan nggak semua pencapaian tersebut langsung berhasil gitu. Ya itu tadi, yang seperti di awal udah kita ceritain tadi, seperti kita ingin mencari apa namanya, tempat kuliah tadi teman-teman. Banyak kegagalan yang kita lalui. Misal gini, aku ikut lomba, enggak apa namanya, dari lomba itu aku langsung menang. Aku pernah gagal juga, aku pernah nggak menang dari lomba itu.
Terus apa namanya, aku bahkan pernah udah berangkat sampai Riau tuh nggak menang sama sekali. Terus aku ya ini jadikan pelajaran sih, oh ternyata aku gagal itu ternyata masih ada kurangnya segala macam. Jadi teman-teman, walaupun dari banyaknya capaian, dari banyaknya apapun yang udah didapat, itu banyak sekali perjuangan, banyak sekali kegagalan yang ada di dalamnya. Sebenarnya itu karena di sini kita sangat belajar, sangat dilatih, sangat dimana diri kita itu istilahnya agar bisa mempersiapkan itu semua dan segala macam. Karena sesuatu itu nggak ada yang instan, sesuatu itu butuh proses dan butuh niat dan butuh fokus apa yang ingin kamu jalankan. Karena kalau misalkan kalian nggak ada fokus, nggak ada niat, nggak ada apa namanya kesungguhan dan segala macam, ya percuma gitu. Percuma kalau cuman hanya dalam omongan dan segala macam. Intinya ya itu tadi, apa namanya, ikuti apa yang ingin kamu ikuti, jangan sampai merusak kalau misalkan itu bukan yang istilahnya kamu banget dan segala macamnya. Kalau gagal ya try lagi, karena dari kegagalan masih ada banyak bintang-bintang lainnya gitu. Anjay, anjay nggak sih? Asik. Ya, tapi nggak semua orang mentalnya nggak kayak Arif gitu kan. Bener. Tapi jujur lah, ini ya, aku mungkin sharing dikit-dikit ya, Arif. Aku tuh hampir mungkin kebanyakan, ya gimana sih, banyak banget gagalnya gitu. Bahkan ada ya Rip ya, ada dulu waktu aku SMA, ada yang bilang kayak ini, Kang Duta Genre kan kabupaten kita kan, ini provinsi aku nggak menang. Sampai ada yang bilang gini, ah, alah cuman duta kabupaten gitu dia, kok sombong banget gitu loh Rip. Wah ya ampun, kayak aduh kamu nggak tahu aja proses yang dilaluin kayak gimana. Orang kita aja bimbingnya sampai ke Buddha Ambar malam-malam kan, pulang gitu. Terus kita kan nggak, kan kita juga Bener-bener. gini kayak duta genre kan kayak eh duta genre kan kayak berprinsip bahwa oh aku menjabat setahun menginspirasi seumur hidup. Kegagalan kita di provinsi, kegagalan kita kayak gitu, ada ilmu dan pengalaman yang kita dapatin yang bisa kita sharing lagi ke adik kelas kita yang akhirnya mereka yang bisa lebih maju lagi gitu loh. Itu yang Ibu Repi selalu ajarin, Rep. Jadi kayak kamu tuh punya dua pilihan, kamu mau jadi orang cerdas atau mau jadi orang pintar. Kalau kamu mau jadi orang pintar berarti cuman kamu doang nih yang punya ilmunya gitu. Kalau kamu mau jadi orang cerdas ya udah, kamu manfaatin ilmu yang kamu dapatin, mau kamu gagal, mau kamu jatuh, ketika kamu sharing ilmu kamu dan menginspirasi orang, itu kemenangan yang benar-benar menang sih. Jadi Bener-bener. Bener. dan salah satu contohnya nih Arif nih benar-benar kayak mau banget, ya udah nih ayo kita sharing ilmu ilmu ilmunya gitu kan, pengalamannya gitu. Itu keren banget sih Arif. Bener sih, bener Tapi banget. ini Rip, kan Hmm? Arif kan banyak nih lomba di skala internasional. Ini negara-negara mana Hmm? aja yang Arif udah datangin? Keren banget sih, aku baca CV kamu sampai 15 lembar. Aku langsung baca sampai ke bawah, Aku bos. kalau yang luar negeri itu nggak kemana-mana sih teman-teman, masih di istilahnya masih di kawasan Asia sih. Karena mungkin aku diberi kesempatannya baru di kawasan Asia gitu. Mungkin next time atau mungkin rezeki nantinya bisa istilahnya di luar Asia gitu. Terus gini Tik, aku mau kasih ini sih, mungkin orang mikirnya ini Arif ini memang penelitian banget segala macam. Kayaknya sulit deh aku kalau pengen mengikuti seperti itu. Ini teman-teman, aku cuma mau kasih tahu. Misalkan teman-teman punya minatnya di misalkan di gaming, ya udah teman-teman tekunin aja minat yang teman-teman miliki tersebut. Karena dari minat tersebut bisa menjadikan prestasi, bisa menjadikan untuk kita lebih berkarya dan lain sebagainya. Nggak usah istilahnya, wah aku nggak bisa deh kalau pengen mengikuti yang seperti itu banget. Mungkin bisa, tapi butuh tahapan yang lebih ekstra. Ya udah, kita mungkin kalau mau seperti itu bisa belajar dan segala macamnya, persiapan dan segala macamnya. Tapi teman-teman juga bisa nih berprestasi di bidang lain, berkarya di bidang lain. Misal nih, kayak temanku itu fokus banget di karate sama taekwondo. Nah, dia saking fokus di dua itu, dia bisa apa namanya, ikut lomba nasional, terus bisa ke luar negeri, terus apa namanya sering diundang ini itu dan segala macam. Jadi nggak usah teman-teman kayaknya beda deh. Aku apalah cuman bisa main game, aku apalah cuman istilahnya bisa bikin caption doang segala macam. Ya udah, dari apa yang teman-teman miliki itu kembangkan teman-teman. Nggak usah kita istilahnya bagaimana caranya ya aku biar bisa jadi seperti itu banget. Nah, itu sebenarnya nggak boleh teman-teman. Melainkan kita tuh, ya itu tadi ya, be yourself. Mungkin teman-teman udah pernah sering dengar kata-kata be yourself.
jadilah diri sendiri. Tapi mungkin kalau teman ingin istilahnya mendapatkan ilmu lagi, kita belajar, tapi bukan itu untuk mengubah diri kita gitu. Ya itu tadi, kalau misalkan teman-teman punya minatnya di baca puisi, punya minatnya di olahraga, punya minatnya kayak aku nih di nulis, dalam artian lebih ke research, ya udah kita kembangkan dari situ. Ntar dari situ perlahan-lahan itu bisa istilahnya membawa kita nilai yang lebih baik, value yang istilahnya bisa membanggakan kita nantinya. Mungkin nggak secara cepat, nggak langsung, tapi butuh tahapan-tahapan untuk kita mempersiapkan akan hal itu semua. Gitu sih, Tik. Kadang orang mikir gini, aku nggak bisa penelitian, udah aku angkat tangan sih, udah nggak bisa. Ya udah, mungkin Arif kelebihannya di situ, aku kelebihannya di bidang lain, ya udah kita kembangin bidang lain itu gitu. Bener banget. Sebuah hobi sih, asalkan kita kita Bener. manis ini benar-benar yang bikin bahagia gitu. Fokus. Sejujurnya sebenarnya aku masih kurang fokus sama diri aku sendiri karena terlalu banyak gitu loh, terlalu bias. Tapi mendengar Adib, semoga aku bisa fokus, menginspirasi sekali ada Pak. Nah, oke nih, ngomong-ngomong value nih ya, aku ingat banget, jadinya ingat pelajaran aku. Pokoknya value itu terhadap diri sendiri tuh harus banget diperhatiin. Bisa dibilang itu personal branding ya, Rip. Aku tadi kan ngelihat poster Arif tuh, ngebangun personal branding melalui media sosial gitu. Menurut Arif sendiri nih, personal branding buat Arif itu gimana? Kedengeran nggak Gimana, sih, Dik? Rip? Gimana? Menurut Arif, gimana arti dari personal branding sendiri? Aduh, ngelek nih. Rip, kedengeran Oke. nggak, Rip? Sebenarnya personal branding itu eh, gini ya. Personal branding itu adalah sebenarnya suatu gambaran terhadap dirimu. Hmm? Dalam artian gini, apa yang kamu minati, apa yang kamu sukai, ya itulah yang bisa kamu tuangkan istilahnya, entah itu di sosial media dan segala macam. Contohnya nih, aku mungkin ya, aku di sosial media mungkin lebih membranding aku tuh bisa nulis loh, aku bisa ini loh, segala macam. Terus di bio aku tulis, aku pernah ini, pernah itu, segala macam. Yaitu dari yang aku minati, yang dari aku sukai, itu yang aku istilahnya aku sebarluaskan ke khalayak sosial media. Istilahnya biar teman-teman tahu, oh ternyata aku tuh orangnya prefer yang ke arah seperti ini. Aku mungkin orangnya yang suka akan dunia seperti ini dan segala macam. Nah, dari ini nanti kita bisa jalin relasi gitu teman-teman. Mungkin oh ternyata ada yang satu circle dan segala macam. Sebenarnya itu tadi personal branding adalah suatu gambaran terhadap dirimu. Bagaimana kamu ingin membentuk citra terhadap dirimu di sosial media atau jejaring manapun itu. Jadi tergantung kamu. Kamu ingin di personal branding seperti apa sih? Misal, Tika ternyata pengen di personal branding sebagai orang yang Islami atau hijabers segala macam. Ya udah, berarti Tika harus konsisten terhadap apa yang Tika udah bilang tadi gitu. Jangan misalkan aku pengen di personal branding yang hijabers, tapi malah Tika melepas hijab, ngeposting hal-hal yang istilahnya berbanding terbalik dengan apa yang udah Tika bilang dan segala macam. Jadi kan itu muncul ketimpangan gitu. Jadi how you can to share your image in social media gitu sih. Ya, bener banget sih, Rip. Tapi Arif personal brandingnya Tinggal udah tergantung kebentuk banget kita. sih, Rip. Kita mau di personal branding seperti apa gitu. Gimana, Tik? Mungkin kita tuh kalau Arif personal brandingnya udah kebentuk banget gitu loh. Lagian kalau buat personal branding kita tuh nggak bisa gitu loh kayak nyuruh orang, ayo kamu tuh harus mengakui aku tuh hebat di sini 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 gitu kan. Nggak bisa karena personal branding itu emang dari tanggapan teman-teman kita sendiri mengenai diri kita dengan cara kita aktualisasi diri sih sebenarnya kayak nunjukin oh aku tuh bisa ini. Jadi itu nggak semuanya Dan orang-orang kadang gini, Tik. terkenal. Gimana tuh? Kadang gini, walaupun kita udah membangun personal branding kita ya, dalam artian kita bukan yang hebat banget gitu, bukan teman-teman. Personal branding di situ istilahnya lebih mengarahkan kita, oh ternyata minat aku tuh di situ, walaupun aku masih dalam tahap belajar atau apapun itu. Jadi nggak semerta-merta
kita ingin membangun personal branding kita ini, tapi langsung dicap istilahnya kita hebat atau segala macam, itu enggak teman-teman. Melainkan ternyata kita tuh punya interest ke arah sana gitu. Ternyata kita punya istilahnya untuk memperdalamnya tuh ke arah sana gitu. Jadi nggak semerta-merta orang yang udah punya personal branding itu udah jago, udah hebat dan segala macam. Kadang orang masih butuh tahap belajar, masih perlu evaluasi dan segala macam dari personal branding yang ingin ia bangun itu tadi di khalayak publik. Bener banget sih, Rip. Gitu. Eh, Sebenarnya itu perlu banget sih buat diri kita. Jadi apalagi kita udah umuran 20-an gitu kan, buat personal branding itu perlu banget sih Mhm. menurut aku. Harus diperhatikan teman-teman, apalagi kita akan memasuki dunia kerja sebentar lagi. Oke nih, dari teman-teman sendiri ya, ada yang mau ditanya aja sih. Eh, eh, Soalnya kita tadi keputus ya, Rip ya. Jadi Sebenarnya ternyata tadi itu tuh udah udah ada tik waktu di live pertama. Mungkin karena ah kita trouble, kamu trouble, aku trouble, jadi ngilang. iya padahal kan orang tuh penasaran tahu Teman-teman Rip. thank you ya Jadi yang udah gabung. makasih banyak yang udah gabung. Orang-orang tuh pada kayak, banyak banget prestasi temen gitu kan. Iya gitu kayak terus kayak kita tuh sering tahu nggak sih orang-orang tuh pasti sering insecure ketika ngelihat prestasi-prestasi orang itu. Ya ampun kalau Hmm. kalau gitu tuh kita kayak di Kalau pojokan aku aja sih lah. gini sih, melihat prestasi orang tuh kadang ku jadiin bagaimana sih agar aku bisa seperti itu. Jadi aku memotivasi diri aku sendiri gitu loh, Tik. Mungkin ada ya rasa insecure kita tuh ada, tapi kadang aku tuh gini, gimana sih biar bisa seperti itu? Aku itu berawal dari SMA, Tik. Aku SMP itu bobrok banget. Jadi pas aku masuk SMA itu aku udah, waduh gila ya kakak tingkat ini bisa ke sini, bisa ke situ. Aku gimana ya caranya biar bisa ke situ? Aku berawal dari itu, Tik. Jadi berawal dari itu, punya niatan dari itu, ya udah, aku ikut organisasi seperti kakak tingkatku. Makanya aku ikut KIR, terus ikut PIK-R itu kan, ikut KIR dan ikut PIK-R. Itu yang aku dalamin banget. Oh, ternyata gini. Terus aku nanya-nanya nih ke kakak tingkat, Kak, gimana sih ternyata biar bisa gini-gini? Oh, harus bikin ini, harus memperdalam ini, segala macam. Ya udah kita belajar, persiapan, segala macam. Ternyata perlahan-lahan juga bisa seperti itu. Aku dari awal banget waktu masuk SMA itu nggak tahu sama sekali loh, Tik, penelitian apalah itu nggak tahu sama sekali, tapi karena perlahan-lahan, karena aku juga punya niatan tadi, niat dalam hati pengen seperti itu, ya udah jadi kita jalan sendiri gitu. Karena kan memang ketika kita pengen ingin sesuatu harus ada niat terlebih dahulu kan, kalau nggak ada niat ya kita nggak bisa menggapai itu semua gitu. Iya sih, bener banget sih. Tapi Arif, aku tuh selalu banget sama Arif, soalnya penelitian itu kan capek banget gitu. Tuh nggak capek-capeknya ini anak. Aku tuh sampai bingung banget. Jadi orang nggak habis-habis apa energinya. Sumpah, itu orang tua kamu nggak ini ya. Nggak, maksudnya udah nak gitu istirahat dulu. Pernah Aku sih istirahat aja aku dulu, aja Rik. Sering sih cuman nge-reminder, Tik, Heeh. Bang istirahatlah dulu bang, lah jam berapa segala macam. Ya itu bentar ya, masih selesaikan dikit lagi. Kayak malam tadi loh, Heeh. Tik. Itu aku sampai jam 2 selesaiin sama teman-teman apa namanya revisi instrumen penelitian. Karena kan kita direvisi semua tuh oleh dosen. Kaget, terus langsung kita ya harus begadang lagi ternyata, prepare persiapan segala macam. Mungkin ya itu tadi ya karena udah banyak yang pengen kita ini, jadi kita harus istilahnya bayar itu semua dengan untuk mendapatkan hal yang baik gitu. Ya bener banget. Tapi penelitian Sesuaiin aja sih dengan kemampuan teman-teman. banget. Aku karena baru semester 4 ini ya, Rep, karena ada matkul riset Hmm. pemasaran dan statistika. Jadi benar-benar kita Hmm. bikin riset merek juga kan, karena kita manajemen pemasaran. Itu benar-benar aku ngerasa kayak, ya Allah ini susah banget bikin KTI yang benar-benar kayak kita nonton sampel, Iya kan? terus Jadi setiap next populasi. semester itu tingkat kesulitannya susah kan? Aku malahan gini loh, ada orang ya Rip ya, yang masuk universitas ini terus nggak nyaman terus keluar gitu kan. Sebenarnya Benar, sebenarnya banyak. seluruh seluruh jurusan itu pasti susah, nggak mungkin enggak gitu. Mau Benar, dia benar. jurusan apa, mau dia jurusan IPS, itu pasti susah deh. Percaya deh, yang di kuliah itu tuh nggak ada dipelajarin Benar. di ah bener gak sih Rip?
Benar-benar. Makanya itu aku sering banget dibilang oleh orang tua gini, Bang, kalau misalkan pengen lanjut ke jenjang lebih tinggi, kalau bisa itu sesuai dengan passionmu. Jangan ngikut-ngikutin orang. Biarin misalkan orang pengen jurusan pendidikan. Tapi kalau kamu itu nggak sesuai sama kamu, ya nggak usah memaksakan gitu. Nanti ujung-ujungnya kamu akan kesulitan sendiri. Makanya, Bu, aku prefer jurusan komunikasi deh. Kayaknya aku pengen mendalami public speaking, terus cara komunikasi, nge-MC, public relations segala macam. Yaudah aku pengen join di situ dan aku nyaman gitu. Karena kan kalau kita nggak nyaman, kita akan gerah, kita akan istilahnya susah sendiri untuk mengikuti apa namanya perkuliahan dan segala macamnya nanti gitu. Jadi ya itu tadi, sebelum kita ingin melakukan sesuatu, ya kalau bisa itu sesuai dengan passion dan minatmu Bener banget. Nih Arif udah ada rancangan buat S2 gitu. nih. Udah ada nggak? Pasti sih ya kayaknya. Halo Tika, Rabu lagi. Iya, macet lagi ya Arif ya. Arif, loading Rif. Mohon maaf ya teman-teman, emang karena kebetulan juga rumah aku sama rumah Arif itu nggak terlalu jauh dan sekarang itu lagi hujan. Jadi kita tuh udah live ini yang kedua kali karena tadi pertama udah live, habis itu Arif punya kendala, terus Arif keluar, join lagi. Setelah itu kita live, habis itu habis setengah jam, akunya yang terkendala. Nah, kayak bener. Arifnya keluar guys, sebentar ya. Ini kayaknya teman-teman, oh ya karena ini live yang kedua, karena mungkin ada teman-teman yang tadi belum dengerin yang live pertama, sembari menunggu Arif, bentar aku undang dulu, kalau misalkan dia masih mau gabung. Jadi Arif sendiri, Trouble lagi. udah berapa kali? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tantangan sih sebenarnya sinyal ini. Ya ampun, kita habis waktunya sama jaringan nih, keluar masuk sebenarnya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. It's okay. Oke. Em, buat lomba di luar negeri sebenarnya itu kebanyakan dibayar nih ya, Rip, ya? Atau kita bayar sendiri sih? Tergantung Tik. Ada kalau event luar negeri itu ada yang bayar sendiri, ada yang memang istilahnya udah fully funded gitu kan. Terus kadang gini, walaupun misalkan bayar sendiri, kita bisa manfaatkan fasilitas kampus Tik. Fasilitas kampus untuk istilahnya mengajukan pendanaan. Karena aku sering banget itu, misalkan lomba kriau yang istilahnya diadain oleh PTN gitu ya. Kalau event-event yang diadain oleh PTN itu biasanya kan kita kalau nggak ngajuin dana ya kita pakai dana sendiri. Makanya aku sering ngajuin dana, dapat dana full segala macam. Begitupun yang luar negeri, kalau misalkan memang nggak fully funded, kita ya bisa itu mengajukan pendanaan di masing-masing fakultas atau universitas kita. Halo Bang Rizky, ini orang Palembang nih, kemarin ketemu waktu LIDM. Beda dengan ini Tik, kalau event lomba dari pemerintah, misal dari Kemendikbud, terus dari Iya. Kemenpar, segala macam. Nah itu memang udah difasilitasi semua gitu. Ya enak sih kalau udah ada, maksudnya udah nggak Mm-mm. terlalu pusing, nggak. Apalagi kita mahasiswa gitu. Belum terlalu banyak tabungannya gitu. Tapi Bener-bener. kalau berarti kalau di luar negeri nih, pertama kali Arif lomba di luar negeri itu di mana? Pasti di SMA kan, waktu SMA udah ke luar negeri kan, Malaysia, Bener. Singapura, gitu kan. Waktu Nah itu SMA di Malaysia. Hmm? di Malaysia. Nah itu pertama kali rasanya ke luar negeri lomba, terus apalagi yang berarti wajib banget nih pakai bahasa Inggris gitu kan, Mm-mm. komunikasinya sama teman di sana, ngebangun networking sih sebenarnya gitu kan. Gimana caranya tuh? Cerita Bener dong, sih. gimana ini? Aku tuh punya cerita satu lucu banget, Tik. Waktu aku ke Thailand. Ya, Mungkin saya di kalau yang Thailand waktu nih. waktu yang kalau waktu aku masih SMA itu mungkin dibimbing terus sama ini kan guru kan ya karena guru ngikut gitu. Tapi kalau waktu kuliah itu kita nggak ada Tik. Dosen itu nggak ada ikut sama sekali. Jadi kita sendiri dan sama tim kita sendiri gitu untuk istilahnya berangkat ke luar negeri tersebut.
Karena kan kita di kuliah itu memang udah mandiri gitu ya, beda seperti SMA yang selalu istilahnya diawasi, diikutin segala macamnya. Nah, aku ingat banget kalau aku pernah waktu kuliah itu lomba di Malaysia juga udah pernah, tapi itu fine-fine aja. Nah, tapi aku tuh punya satu cerita di Thailand, Tik. Jadi di Thailand itu tuh aku tuh berangkat sendiri karena yang lainnya itu udah di Thailand kan, karena aku nyusul gitu, karena masih ada yang harus aku urusin di Jogja kemarin itu. Jadi aku nyusul berangkat sendiri, nekat, belum pernah sama sekali ke negara Thailand itu, nekat berangkat dari Jogja ke Thailand. Terus pas nyampe Thailand bingung dong ini harus kemana segala macam, karena gini Tik, orang Thailand ternyata nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Karena mereka sama seperti kita istilahnya. Mereka menggunakan bahasa nasional mereka, bahasa Thailand mereka. Cuman beberapa orang aja yang bisa pakai bahasa Inggris. Aku aja di migrasinya, itu walaupun udah pakai bahasa Inggris, mereka masih bingung. Entah itu mungkin bahasa Inggrisku yang memang masih acak atau bagaimana, nggak tahu ya. Tapi biasanya walaupun masih acak, tahulah ya apa yang kita omongkan gitu. Tapi mereka langsung nyodornya pakai bahasa Thailand. Aku lebih kaget lagi dong. Sorry, I cannot speak Thai language gitu, because I'm from Indonesia, so you can to use English languages for speak up gitu kan segala macam. Karena dia nggak bisa, aku buka Google Translate dong, karena aku nggak bisa pakai bahasa Thailand kan. Nah di situ aku buka Google Translate. Untung di era sekarang tuh kita udah difasilitasi teknologi, jadi berbanggalah teman-teman, kita udah difasilitasi sangat komplit banget. Nggak kayak zaman dahulu, zaman orang tua kita itu masih kesusahan. Jadi berbanggalah kita yang di era seperti sekarang ini. Jadi aku buka Google Translate, itu aku capek banget sumpah. Dari Thailand Inggris, nggak mungkin kan aku Thailand Indonesia. Ntar aku 3 kali ini, jadi Thailand Inggris. Oh ini, oke, ternyata kamu harus disuruh ngisi ini segala macam. Karena migrasi itu nggak percaya kalau aku ini berangkat sendiri gitu, Tik. Karena kan aku itu dipikirnya masih anak kecil, yang kok bisa nyampe ke Thailand sendiri gitu. Aku dibilangnya gitu, coba. Terus tak bilang, yes, maksudnya aku sendiri berangkat ke Thailand. Terus karena aku ada competition Thailand Inventors Day, so kegiatannya itu ada di lupa aku, di Bangkok, Thailand. Berapa lama segala macam. Kegiatan aku kurang lebih nanti 2 minggu segala macam. Terus aku nginepnya di resort ini segala macam. Nanti kegiatannya di sini segala macam. So I'm in here to join this competition, so I hope you can help me for di bandara ini segala macam. Terus dia bantu, kamu harus ngisi ini segala macam ini. Dari situ lega. Ternyata percaya juga, aku ini ternyata mahasiswa yang lagi ikut kompetisi di negara mereka gitu. Terus percaya mereka, aku bebas dari migrasi itu lama banget sumpah. Sampai-sampai aku dibantuin sama orang di belakangku itu dari negara, lupa aku, Perancis atau mana itu. Pokoknya aku dibantuin karena dia mikir kok yang ini tuh lama banget gitu ya. Aku dibantuin mungkin karena nggak percaya tadi ya. Terus dibantuin, aku liatin dokumen-dokumen segala macam, akhirnya bisa keluar dari migrasi tersebut. Terus pas di migrasi tuh aku bingung lagi loh, Tik. Aku tuh harus ke hotel dan aku nggak tahu hotelnya di mana. Bateraiku tuh lowbat. Dan tahu kan kalau di luar negeri itu bentuk casannya itu berbeda loh, Tik, sama di Indonesia. Oh, iya. Ada standarnya yang berbeda. Mungkin kalau kita tuh colokan 2 gitu kan. Nah, tapi kalau di luar negeri itu colokan 3 dan dia itu bukan bulat, petak gitu. Iya. Itu aku bingung sama sekali. Mampus sudah tak pikir. Ini aku nggak ada tahu-tahu apa-apa, baterai tinggal 10% kalau nggak salah, nggak mungkin aku mau buka segala macam. Apalagi HP iPhone yang borosnya minta ampun. Jadi nggak mungkin itu. Ya udah, aku langsung kemarin tuh untung bisa searching cepet sih, buka hotelnya di sini, dan aku langsung ngantri Grab, mesan Grab. Ngantri Grab, kan kalau di Asia itu Grab tuh masih ada ya, hampir seluruh Asia itu ada Grab gitu. Jadi aku ngantri Grab, tapi Grabnya memang beda kayak di Indonesia itu, memang sangat berbeda pokoknya. Orangnya ternyata nggak bisa bahasa Inggris dong yang Grab ini, mereka bahasa Thailand. Lagi-lagi aku yaitu perlahan-lahan aku HP-nya habis baterai, untunglah di mobil ini bisa ngecas, bisa ngecharge. Aku caslah dulu HP di situ, terus dia bilang, please help me to antar ke hotel ini segala macam. Karena dia mungkin nggak terlalu paham yang aku omongin,
bateraiku karena HP-ku lagi ngecas, aku diantarlah jauh banget dari hotelku dan itu gelap banget. Sampai jam 11 malam coba. Itu aku masih nyasar di Thailand. Dan Nggak sendiri loh, ngeri. Tik. Dibegal orang Gila ntar gak sih kak. di negara orang? Aku diberhentiin dia oleh Grab itu sendiri di toko gelap banget dan itu udah mati lampu semua. Terus dia bilang, sorry, this is not my hotel. Please help me, istilahnya untuk antar aku ke hotel yang aku pesan gitu segala macam. Aku nggak mau turun dulu dari mobil ini sebelum aku nyampe ke hotelku. Aku bilang gitu karena aku mikirnya gini, kalau aku udah turun nanti Grabnya pergi gitu dan aku kesulitan lagi mau pesan Grab karena HP ku habis baterai gitu. Terus aku diam dulu di mobil itu, aku bilang-bilang ini itu segala macam, tolong bantu aku biar bisa sampai hotel karena ini udah jam 11 malam Pak. Tolong bantu aku istilahnya karena aku juga mau istirahat segala macam. Aku dari negara Indonesia, lagi ikut kompetisi di sini. Terus dicarilah kontak tuh kan, kontak pemilik hotelnya itu. Dicari, dibantulah sama bapaknya karena aku buka bahasa Thailand tadi. Kalau aku nggak buka bahasa Thailand dia nggak akan bantu, nggak akan paham. Dibantulah, diteleponlah sama si Grab ini pihak hotel. Terus udah ngobrol-ngobrol, bapaknya juga udah tahu, diantarlah sampai hotel dan selamat gitu loh. Legahnya minta ampun. Itu baru hari Jam berapa? pertama loh, Tik. Baru hari pertama di Thailand udah kayak gitu. Tapi hari berikutnya juga demikian. Mulai cari makanan segala macam. Karena kan Thailand itu mayoritas agamanya Buddha ya. Dan itu makanan Islam sulit sekali dicari di negara itu. Gila sih, parah. Parah. Memang Keren butuh effort banget. yang lebih. Dan aku 2 Jadi minggu kalau di situ. aku di situ aku nangis pasti. Parah Kalau banget. kamu kayaknya udah panik Terus Duti, itu Tik. Sendiri, iyalah, aku kebingungan sampai malam. Perdana lagi pasti ke panik negara banget. itu. Langsung kayak aduh ini ngomong apa ini dia. Ya ampun, untung aja ya, untung banget Arif bisa Mungkin sampai. Terus karena ini sih teman-teman aku kamu enggak? mikirnya. Mungkin aku mikirnya tuh Teman-teman kamu ternyata enggak? Allah itu benar-benar ada gitu loh, Tik. Aku selalu dilindungi oleh istilahnya apa namanya pelindung kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku diberi jalan, diberi ini segala macam hingga aku bisa sampai ke hotel itu. Kadang aku mikir, coba ya kalau aku istilahnya nggak ibadah atau nggak sholat segala macam, mungkin aku nggak bisa semulus ini walaupun ada hambatannya sedikit agar aku bisa ke hotel itu tadi, gitu sih. Is. Terus teman-teman kamu ini enggak panik gitu, Rip? Si Arif mana nih Panik, belum sampai-sampai. oh, Eh, panik banget. aduh, ini anak Pokoknya orang. itu berkesan sih menurutku. Perdana ternyata aku bisa juga ya kayak gitu walaupun menegangkan sebenarnya. Is, parah sih. Berarti ini tertantang nih buat pergi ke negara lain ya. Bener. Walaupun belum pernah nyasar Makanya teman-teman, lagi. kalau misalkan pengen keluar negeri dan itu istilahnya nggak ada orang tua atau dosen segala macam yang ikut, pentingnya kita prepare terlebih dahulu. Well prepare itu sangat penting karena kalau misalkan kita nggak prepare segala macam itu kita akan kebingungan sendiri. Contohnya aja kayak aku nih, ternyata aku kurang prepare dalam masalah power bank, terus baterai HP segala macam. Yaitu kita harus lebih mempersiapkan lagi biar nantinya kita nggak istilahnya gegabah sendiri, nggak cemas sendiri segala macam gitu. Sumpah itu tantangan banget Parah sih. banget. Tapi di, Dan di Thailand dapat menang juga. Kenapa? Dan tahu nggak, aku di Thailand itu aku event pertama aku keluar negeri waktu aku jadi mahasiswa. Jadi itu aku masih mahasiswa baru 2018. Nekat keluar negeri. Arif tuh oh 2018 tuh kuliah ya? Udah kuliah ya? Aku 2018 itu udah keluar negeri. Ikut itu tadi Thailand Sama Inventors Day. berarti yang di Malaysia itu tahun berapa? Malaysia itu tahun 2018 juga. Oh, tahun 2019. Jadi aku semester 2 Tik yang di Thailand. Yang di Malaysia itu 2018. Ya makanya perasaan aku Arif kan kuliahnya 2019, maka aku kaget 2018 bukannya masih SMA gitu. Parah sih keluar negeri 2019. tuh, guys. Em, terus yang di Hong Kong itu ngapain? Apa? Enggak, itu sebenarnya masih dalam Yang satu rangkaian, tapi aku dapat special award-nya dari Hong Kong gitu, Tik. Jadi aku dapat double penghargaan.
Mm-mm. di Thailand atau di Thailand juga. Iya. Oh, kirain Arif habis ke Thailand, ke Hong Kong, bener-bener lagi ini ya, Terus enaknya kalau niat. event-event gitu ada challenge-nya gitu loh. Jadi ada challenge-nya biar kita dapat uang gitu. Kayak aku kemarin di Malaysia, itu kan aku kegiatannya aku lupa ya di Selangor atau di mana itu. Kita tuh ada challenge biar bisa dapat uang ringgit. Jadi kemarin tuh challenge-nya itu lewat di Facebook, suruh bikin apa itu kemarin aku lupa. Dan kita tuh menang gitu challenge-nya. Jadi dapat berapa ringgit kemarin lumayan itu kalau dirupiahkan. Main mah uang pembinaan orang di kabupaten atau di provinsi aja uang pembinaan lumayan, apalagi internasional. Oh, bener-bener. Aduh, ini dia udah mulai nabung guys, menata masa depan yang sangat amat cerah. Masya Allah. Keren banget sih, Masya Allah. Nih, mau nanya apa lagi ya? Ini teman-teman, kalau teman-teman ada yang mau nanya, bisa banget nanya. Jadi, Bener. padahal ini kita tuh jam 9 ya, Rip ya. Itu udah jam 9 lewat 20, Rip. Mm-mm. Kalau aku mah nggak apa-apa ya. Maksudnya akunya nggak enak sama Arif. Karena Arif yang lagi Aku ada KM. kegiatan sih, Tik, 9, jam 9.30, lanjutin PKM. Tapi nggak apa-apa dulu sih. Ntar kalau misalkan udah mau, itu bilang aja ya. Oke, oke, siap. Pokoknya ntar siap banget sih. Mungkin yang terakhir sih, Rip. Gimana sih? Kasih nasihat deh buat aku atau buat teman-teman di sini. Buat selalu semangat ke lomba gitu. Jangan takut. Dan menabung dengan baik. Apalagi buat masa depannya. Oke, mungkin Kasih closing nasihat. statement gitu ya. Mungkin kalau dari Heeh. aku, closing statement aku mungkin kamu harus punya apa namanya, kamu harus punya prinsip. Sebenarnya prinsip kamu itu apa sih? Kalau misalkan kita nggak punya prinsip, kita akan kebingungan sendiri teman-teman. Entah itu kita akan kebingungan ketika kita kuliah nanti dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, ketika kalian udah punya prinsip, oh ternyata aku pengen kuliah, nanti kuliah aku pengen istilahnya mungkin sungguh-sungguh menjalankan ini segala macam, pengen dapat IPK gede segala macam. Ya udah, berarti kan kalian udah punya prinsip, ternyata aku pengen kuliah bisa mendapatkan IPK tinggi. Ya udah, kalian nanti jalanin serius, prinsip yang udah kalian tekunin itu nanti istilahnya dari prinsip itu kalian akan membuahkan keberhasilan dari prinsip kalian tersebut. Dan gini teman, pentingnya juga niat dan fokus, karena ketika kita nggak punya niat, ketika kita nggak punya fokus, kita akan kebingungan untuk menjalankan jalan yang ingin kita lakukan atau jalan yang ingin kita lewati. Kayak contohnya aku mungkin pernah kebingungan atau apa, tapi karena ternyata aku udah punya niat untuk di bidang penelitian segala macam, ya udah aku tekunin, aku fokusin, dan dari situ aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan gitu. Aku bisa keluar negeri, aku bisa ikut lomba, aku bisa dapat ini itu, dapat uang segala macam ya. Itu tadi karena aku udah punya niat dan segala macam. Terus jangan takut gagal, karena dari kegagalan itu kalian akan bisa mendapatkan bintang, kalian akan bisa membuka pintu yang ingin kalian inginkan. Karena dari kegagalan kalian bisa belajar, karena dari kegagalan kalian bisa mengevaluasi, karena dari kegagalan kalian akan mendapatkan banyak ilmu. Karena nggak setiap orang bisa mendapatkan kegagalan tersebut, karena nggak setiap orang bisa mendapatkan langsung sukses. Semua punya proses, semua punya jalannya masing-masing. Kalau gagal masih banyak pintu-pintu lain, kalau gagal masih banyak cara-cara lain untuk menggapai kesuksesan tersebut. Jadi jangan takut gagal, kalau gagal ya try, try, try. Benar banget, Rip. Ya ampun. Kamu panutan banget deh. Ini loading soalnya. Sorry, sorry, sorry. Keputus deh. Mm-mm. Kedengeran gak sih? Makasih banget. Benar. Arif udah settingnya. Soalnya tadi keputus. Jadi aku nggak tahu kamu tadi udah selesai atau belum ngomong. Udah. Udah. Iya nih, terima kasih banget buat Arif. Oh iya nih, Rip. Coba deh sebutin moto kamu. Hmm. Di CV kamu ada tahu moto hidup kamu. Hmm. 3B, Moto aku 3B. moto aku 3B. Being kind, being success, being happy. Intinya dari ketiga-tiga B itu eh, apa namanya, ujungnya akan berending kebahagiaan gitu. Tapi di balik kebahagiaan itu banyak sekali rintangan dan segala macam yang harus kita persiapkan, yang harus kita lalui untuk bisa menggapai kebahagiaan tersebut. Jadi yaitu tadi, kita harus melalui proses yang tidak instan, melainkan harus ada lika-liku yang harus kita lewati, harus ada lika-liku yang harus kita lalui, yang harus kita jalani gitu.
Karena untuk menggapai happy tadi nggak mudah gitu. Jadi butuh proses. Makanya aku endingnya Banget happy itu apa namanya being happy. happy. Aku langsung salvok sama moto kamu, tapi keren banget. Dan semoga aku bisa bikin moto juga deh. Arif, makasih banget Siap. ya buat sharing gitu. Semoga seluruh kebaikan Arif bisa terbahas ke pahala deh buat Arif. Baik banget mau share ilmunya. Terima kasih banget ya Arif. Semangat PKM, semangat nyicil Siap. skripsinya. Udah juga nih lanjutin, silakan melanjutkan penelitian Anda. Oke teman-teman, makasih juga teman-teman yang udah gabung di live kita. Semoga bermanfaat ya. Nanti kita bakal sharing-sharing lagi. Dan kalau misalnya ada kesalahan kata, kita baik aku ataupun Arif juga minta maaf sama teman-teman. Oke, Arif, kita akhiri aja ya. Oke, thank Assalamualaikum you teman-teman teman-teman. yang udah gabung. Waalaikumsalam. See you next time. Aku live ya. Ya. Oke guys, terima kasih banget ya udah ngikutin kita, udah dari live yang pertama sampai live yang kedua karena tadi keputus gitu kan, sampai jeda beberapa kali karena baik dari aku atau dari Arif juga ada kendala. Semoga apa yang udah kita sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman di sini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.